Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fariha Azkiyah dan rekan saya Ratu Najla Nabila. Kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul A Developmental and Family System Perspective on Mental Health in Young Children, yang mana materi ini berkaitan dengan pengasuhan anak, di mana hubungan positif dengan orang tua, dengan saudara, dan juga orang lain yang ada di sekitar ini sangat mempengaruhi perilaku sosial, perkembangan kognitif, kemudian juga bahasa, komunikasi, dan adaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang mana dalam pengasuhan ini tentu kita harus ekstra sabar, terampil, tidak dengan kekerasan, penuh dengan perhatian, tegas, dan juga memenuhi kebutuhan anak. Yang mana jika hal-hal itu terpenuhi, maka akan membangun kerjasama yang baik antara pengasuh dan anak, dan juga mengatasi sifat tantrum, stres, dan tertekan, agresi pada anak. Nah, jika kita mendidik anak atau mengasuh anak dengan hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan, maka anak juga akan terkontrol, tidak tantrum, penurut, seperti itu. Anak juga akan lebih nyaman. Kemudian selanjutnya ada poin developmental change, expectation, and transition, di mana materi ini berkaitan dengan transisi dan transformasi. Nah, menurut Brownell and Cobb pada tahun 2007, anak usia 18 dan 36 bulan, anak menunjukkan perkembangan khas mencapai seperangkat kompetensi yang saling berhubungan dalam sosial emosional, komunikatif, kognitif, dan motorik. Nah, jadi pada umur 18 bulan, dari umur 18 bulan itu anak sudah mampu berkembang kemampuan sosial emosional, komunikatif, dan juga kognitif, motorik. Nah, anak juga sudah mulai berkembang. Kemudian pencapaian sebelumnya dan selanjutnya sangat bergantung dengan apa yang didapatkan dari bimbingan orang dewasa, kehangatan, dan dukungan. Oke, selanjutnya pada usia 1 tahun, komunikasi dan keinginan dan kebutuhan masih dengan bahasa yang belum sempurna. Kemudian anak menggunakan orang tua sebagai basis yang aman untuk menjelajah dunia sosialnya. Nah, jadi pada tahun pertama atau usia 1 tahun ini, anak sebenarnya sudah bisa merasakan, sudah bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau. Hanya saja anak belum bisa mengatakannya. Jadi kayak anak tuh masih menggunakan kode-kode seperti itu, belum mampu untuk mengatakannya sendiri. Kemudian pada tahun kedua atau usia 2 tahun, tumbuhnya kesadaran bahwa diri dan orang lain itu berbeda, kemajuan dalam penguasaan bahasa dan percakapan timbal balik, pengembangan permainan simbolik, awal kepedulian empatik terhadap orang lain, juga kemampuan yang muncul untuk mengatur emosi dan perilaku. Nah, jadi pada tahun kedua ini, anak sudah bisa komunikasi timbal balik dengan orang lain, sudah bisa bercakap-cakap seperti itu. Kemudian juga rasa empati sudah mulai muncul. Kemudian tahun ketiga dan kelima, bahasa anak meningkat semakin kompleks, mampu menggunakan bahasa untuk mengontrol perilaku dan berbicara tentang perasaan mereka kepada orang lain. Kemudian mulai mengekspresikan emosional seperti merasa bersalah, peduli, dan mulai muncul rasa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Jadi pada usia 3 dan 5 tahun, pada tahun ketiga dan tahun kelima itu, anak sudah mampu berbicara dengan lebih jelas. Kita juga lebih mengerti apa yang dia katakan. Anak juga lebih peka perasaannya, juga dia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Kemudian kemampuan penyedia penitipan anak untuk mengantisipasi, memahami, dan memenuhi kebutuhan perkembangan anak dan emosional anak.
Nah, transisi dari prasekolah ke TK atau TK ke SD ada tentunya ada harapan orang tua dan anak, perkembangan, keterampilan, beban, kesiapan anak. Nah, jadi transisi dari prasekolah menuju sekolah itu orang tua harus memperhatikan perkembangan mental anak. Jadi orang tua itu harus menanamkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mampu membangun mentalnya anak supaya siap untuk ke tahap sekolah seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan bahas materi tentang child by parenting interaction, di mana yang menjadi sorotan pada materi ini adalah sifat transaksional dari hubungan orang tua dengan anaknya yang akan berkaitan dengan pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya dan berakibat pada hasil penyesuaian anak terhadap lingkungannya. Kita bisa memprediksi hasil penyesuaian anak entah itu positif atau negatif terhadap lingkungannya itu bisa dengan dua hal. Yang pertama itu adalah karakteristik anaknya. Kita lihat karakteristik anak tersebut seperti apa. Yang kedua dengan perilaku pengasuhan orang tua terhadap anaknya itu seperti apa. Jika pola pengasuhan yang diberikan orang tuanya itu memenuhi kebutuhan si anak dan diasuh dengan baik, maka akan berdampak pada hasil penyesuaian yang baik pula terhadap lingkungannya. Jika sebaliknya, ya akan berdampak negatif. Bisa disimpulkan dengan rumus berikut. K plus P sama dengan HP, di mana karakteristik anak ditambah pengasuhan orang tua sama dengan hasil penyesuaian anak terhadap lingkungannya. Contohnya itu, menurut laporan, balita yang memiliki resistensi yang tinggi terhadap kontrol akan menunjukkan penyesuaian yang baik ketika orang tuanya memberikan pengasuhan yang baik pula melalui banyaknya struktur dan arahan yang diberikan sebelumnya sehingga anak terbiasa. Selanjutnya kita bahas tentang family risk factor associated with adjustment difficulties, di mana anak berkebutuhan khusus itu dengan berbagai macam permasalahannya kemungkinan akan memberikan tekanan dan tantangan dalam mengasuhnya karena dibutuhkan konsistensi, kesensitifan, dan keresponsifan orang tua dalam mengasuhnya. Yang menjadi sorotan adalah pelayanan keluarga yang komprehensif terhadap kebutuhan anak atau meluas gitu. Pelayanan keluarganya yang meluas terhadap kebutuhan si anak. Faktor risiko yang terkait dengan kesulitan penyesuaian pada anak itu ada finansial yang mencakup kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Yang kedua itu perpisahan, berdampak pada pengasuhan si anaknya itu bagaimana. Yang ketiga adalah kekerasan dan penyakit mental yang dialami orang tua. Yang terakhir adalah dukungan sosial yang rendah yang didapatkan orang tua maupun anaknya. Selanjutnya kita bahas tentang materi Early Prevention and Intervention Program and Children's Functioning, yang mana materi ini membahas tentang program intervensi awal. Yang mana intervensi awal itu dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada anak dan keluarga sebelum masalah perkembangan itu memburuk dan meningkat. Dan fokusnya ini membangun hubungan antara orang tua dengan anaknya. Dan orang tua itu di dalam program intervensi ini diajari bagaimana cara dia bermain, komunikasi, dan bagaimana pola pengasuhan yang baik terhadap anaknya. Yang mana pola pengasuhannya ini menggunakan metode-metode penetapan limit yang proaktif, yang tanggap gitu, antisipatif, yang memiliki rencana gitu. Kalau pola pengasuhan ini rencana pengasuhan ini gagal, maka punya rencana pengasuhan yang lain gitu dalam menangani si anak. Terus menetapkan tujuan pola pengasuhan bagaimana, dan menetapkan prioritas dari pengasuhan itu sendiri seperti apa, dan menghindari hukuman fisik pada anak karena akan berdampak pada mentalnya si anak juga. Dalam meta-analisa terbaru dari 77 studi, Kaminsky dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa program yang mencakup hubungan orang tua dan melatih orang tua itu dengan menggunakan teknik time out. Yang mana teknik time out ini itu jadi gambarnya seperti ini. Ketika anak perilaku yang buruk, nah orang tua ini akan menginginkan perilaku buruk tersebut hilang dari diri anaknya, maka
orang tua bisa menerapkan teknik time out itu sendiri. Yang mana tekniknya ini ketika si anak sebelum melakukan teknik ini, orang tua itu mewanti-wanti kepada anaknya dengan perintah sederhana gitu, dengan kalimat sederhana bahwasanya mama nggak suka kamu duduk di meja kayak gitu. Nah, dengan kalimat tersebut kan anak itu otomatis berpikir gitu, oh mama tidak menyukai saya duduk di meja. Ketika anak itu melanggar melanggar dari yang ditentukan kita gitu, orang tuanya gitu tuh, maka kita sebagai orang tua itu nggak perlu memarahin dia, tapi kita cukup dengan mendiamkan dia. Itu ada teknik time out, dimana kita memberikan waktu untuk dia berpikir kayak gitu. Ketika waktu time out itu sendiri, kita tuh tidak perlu menanggapi anak dulu gitu, gak boleh interaksi dulu sama anak kayak gitu. Itu merenungi apa kesalahannya, sehingga belajar gitu untuk orang tua mama saya tidak menyukai hal itu kayak gitu. Dan waktu untuk time out sendiri itu waktunya itu disesuaikan dengan umurnya. Disarankan untuk 1 menit setiap tahunnya kayak gitu. Maksudnya misal umur si anak itu sudah menginjak 5 tahun dan waktu time out yang disarankan itu ya berarti 5 menit, 1 menit untuk 1 tahun, berarti 5 tahun untuk 5 menit. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi A Developmental and Family System Perspective on Mental Health in Young Children by Susan P. Campbell. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.